Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Setelah minggu lalu kita sudah mempelajari faktor lingkungan, nutrisi, dan kebutuhan apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan hidup mikroorganisme. Hari ini kita akan masuk ke topik yaitu pengendalian pertumbuhan mikroorganisme, di mana topik ini merupakan salah satu topik yang diajarkan di mata kuliah Mikrobiologi dan Praktikum di Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dengan saya Cindy Aisyah Hakim yang merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah ini di Prodi Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Nah, mengapa topik ini penting? Pastinya kita akan membayangkan bagaimana keberlangsungan hidup kita ini tanpa ada pengendalian mikroorganisme. Ketika kita tidak bisa mengendalikan kehidupan mikroorganisme ini, operasi ini akan terjadi secara fatal karena ada kontaminasi. Dan juga pastinya makanan-makanan yang kita konsumsi itu harus segera dikonsumsi karena tidak ada namanya pengawetan karena terdapat kontaminasi mikroorganisme. Jadi di sini kita bisa lihat tujuan dari pengendalian mikroorganisme ini pertama yaitu mencegah penyakit atau infeksi. Selanjutnya nomor 2, mencegah kontaminasi atau pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan, dan yang terakhir mencegah kerusakan dan pembusukan dari bahan-bahan makanan. Nah, di sini merupakan beberapa kondisi atau penyebab kematian dari mikroorganisme, yaitu adanya sterilisasi dan sterilisasi komersial, desinfeksi, antiseptik, degerming, dan sanitasi itu sendiri. Nah, untuk definisinya teman-teman bisa lihat dari pembahasan yang ada di page yang ini gitu. Jadi beberapa glosarium di sini sudah saya kumpulkan untuk teman-teman bisa pahami makna dan definisi dari berbagai macam kondisi-kondisi yang mempengaruhi dalam pengendalian pertumbuhan mikroorganisme. Seperti di sini sterilisasi yaitu merupakan proses mematikan atau menghilangkan segala bentuk mikroorganisme termasuk endospora, bakteri, dan virus. Jadi ketika steril ini memang benar-benar keseluruhannya itu hilang atau mati. Nah, sedangkan sterilisasi komersial ini merupakan proses mematikan atau menghilangkan mikroba patogen dan mikroba pembusuk yang dapat tumbuh pada suhu penyimpanan normal. Sedangkan kita berangkat ke desinfeksi, di mana desinfeksi ini hanya mengurangi patogen pada benda mati, tidak selalu membunuh spora. Nah, sedangkan di sini ada desinfektan dan antiseptik, di mana desinfektan ini merupakan zat pembunuh yang diterapkan di benda mati. Sedangkan kalau antiseptik ini zat pengendalian mikroorganisme yang bisa diterapkan di jaringan hidup atau di kulit atau mukosa. Nah, sedangkan memasuki istilah degerming, yaitu proses mekanis dalam menghilangkan semua mikroba dalam area tertentu. Contoh penggunaan hand sanitizer yang bisa kita gunakan di tangan. Nah, lalu ada sanitization dari kata sanitize, yaitu penggunaan agen kimia pada peralatan untuk memenuhi standar kesehatan dan meminimalkan penyebaran penyakit, misalnya penggunaan air dan sabun dalam proses cuci tangan atau membersihkan diri. Nah, selalu ada istilah yang namanya sepsis, yaitu sepsis itu merupakan terkontaminasi. Nah, lalu ditambahkan kata huruf A nih di depannya, yaitu ada aseptik atau asepsis, itu berarti memaknainya ya sebagai bebas kontaminasi. Nah, di sini ada juga teknik aseptik, yaitu teknik-teknik yang bisa diterapkan untuk achieving condition yang bebas kontaminasi. Lalu di sini ada bacteriostatic agent, yaitu bisa kita
pahami bahwa bakteriostatik agen itu senyawa yang menghambat pertumbuhan bakteri tapi tidak membunuhnya. Jadi ketika endingnya statik itu hanya menghambat. Sedangkan kalau ini kita ketemu dari istilah germicide, di mana side akhirnya itu berarti artinya itu membunuh atau mematikan mikroorganisme itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat senyawa germicide ini senyawa yang dapat membunuh mikroorganisme nih. Nah, terus ada beberapa jenis ya seperti bactericide, viricide, fungicide, dan sporicide, di mana ini tergantung dari mikroorganisme apa yang sedang kita ingin kendalikan dengan cara mematikannya. Nah, membunuh atau mengendalikan pertumbuhan mikroba ini tidak instan seperti mematikan lampu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Di sini ada 4 faktor, yaitu jumlah mikroba, di mana semakin banyak mikroba yang perlu kita kendalikan, otomatis semakin banyak lama waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jenis mikrobanya sendiri yang ingin kita kendalikan. Di sini tertulis apabila kita ingin mengendalikan sel vegetatif itu cenderung lebih mudah untuk dikendalikan apabila kita harus mengendalikan mikroorganisme yang berbentuk spora. Nah, lalu keberadaan bahan organik di lingkungan pertumbuhan ini bisa menghambat daya antimikroba. Jadi diharapkan dalam proses pengendalian ini memang kita bisa mengendalikan lingkungannya mikroorganisme itu sendiri. Makanya kita nih kayak perlu nih harus mencuci ketika ingin mensterilkan alat-alat medis, kita juga tidak langsung melakukan teknik aseptik atau teknik-teknik pengendalian, tapi kita juga mengurangi keberadaan bahan organik di dalamnya seperti dengan cara mencuci terlebih dahulu, lalu dikeringkan, dan baru memasuki proses sterilisasi. Dan faktor terakhir yaitu waktu kontak. Jadi dalam proses aseptik ini tidak bisa langsung ketika sudah melakukannya, contoh mensemprot alat-alat medis dengan alkohol atau alat-alat yang ingin kita gunakan dan kita harapkan steril dari mikroorganisme dengan alkohol. Nah, ini tidak bisa langsung setelah semprot kita langsung gunakan, akan tapi kita memerlukan waktu dan mendiamkan proses itu agar zat kimia ini atau zat-zat antiseptik kita ini bekerja dan bisa mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme itu. Nah, dalam proses pengendalian mikroorganisme ini kita bisa membaginya menjadi 3 teknik gitu, yaitu teknik pengendalian berdasarkan fisik, berdasarkan kimia, dan berdasarkan mekanik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada diagram alir atau bagan alir dari pengendalian mikroba, pengendalian pertumbuhan mikroba di mana menggunakan physical agents, chemical agents, dan mechanical removal methods. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detailnya berdasarkan ketiga teknik ini. Akan tetapi pada mata pelajaran hari ini untuk pengendalian berdasarkan teknologi fisik dan mekanikal akan digabung menjadi satu topik. Jadi kita akan membahas mengenai teknik fisik dan mekanikal lalu dilanjutkan dengan teknik yang secara kimia. Nah, memasuki teknik pengendalian mikroba berdasarkan teknologi fisik ini kita punya 6, yaitu pemanasan, pendinginan, radiasi, filtrasi, pengeringan, dan teknik osmotik. Nah, kita langsung masuk saja di pemanasan. Nah, di pemanasan ini ada 2 jenis pemanasan, yaitu pemanasan basah dan pemanasan kering, di mana pemanasan basah ini terdiri dari boiling dan pasteurization, sedangkan pemanasan kering itu yaitu direct flaming, incineration, dan hot air sterilization.
Lalu memasuki pemanasan basah, yaitu pemanasan dengan tujuan membunuh mikroorganisme dengan mendenaturasi proteinnya dan secara umum lebih efektif dibandingkan pemanasan secara kering. Nah, tadi udah disampaikan kalau pemanasan basah ini bisa menggunakan teknik boiling, yaitu pemanasan dengan perebusan 100 derajat atau lebih, sehingga dia ini bisa membunuh sel vegetatif mikroorganisme patogen, kebanyakan virus dan juga jamur dalam waktu 10 menit atau kurang. Nah, endospora dan beberapa virus ini tidak bisa dihilangkan dengan secara cepat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 10 menit. Nah, selanjutnya ada pemanasan dengan uap bertekanan tinggi, di mana proses ini umum digunakan untuk pensterilan media kultur dan alat laboratorium dengan menggunakan menggunakan panas yang basah atau uap panas dan tekanan tinggi. Nah, penggunaan teknologi ini biasanya menggunakan alat yang bernama autoclave. Nah, ini kita bisa masuk ke autoclave, dimana bentuk autoclave nih mirip ya sama alat presto yang mungkin teman-teman punya di rumah yang sering dipakai ibunya untuk melunakkan daging, mirip ya bentuknya. Nah, kalau autoclave ini, dia ini membentuk uap air jenuh dalam ruangan berdinding ganda, di mana tekanan uap dan suhu dapat diatur. Nah, umumnya itu dilakukan selama 10-15 menit pada tekanan 1,1 kg per cm persegi yang setara dengan suhu 121 derajat. Nah, penggunaan autoclave dalam pengendalian mikroorganisme ini lebih efektif jika dilakukan secara kontak langsung dengan uap panas atau dalam volume kecil. Nah, kan tetapi dia membutuhkan waktu sterilisasi yang lebih lama untuk mensterilkan benda padat atau cairan dengan volume yang lebih banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasteurisasi. Pasti nggak asing ya kata pasteurisasi ini. Mungkin teman-teman pernah lihat gitu di supermarket, di toko-toko, atau bahkan kata pasteur ini nggak asing mungkin ya bagi teman-teman yang berasal dari kota Bandung. Nah, di sini pasteurisasi merupakan teknologi pengelolaan mikroorganisme yang dikembangkan oleh Louis Pasteur untuk mencegah kebusukan dari produk minuman, contohnya seperti pada bir, susu, anggur, jus, dan lain-lain. Nah, pasteurisasi ini ada 3 jenis, yaitu pasteurisasi klasik, high temperature short time pasteurization, dan ultra high temperature pasteurization. Di mana pada pasteurisasi klasik, dia ini memanaskan suhu atau minuman yang ingin kita kendalikan mikroorganismenya ini pada suhu 65 derajat selama 30 menit. Sedangkan pada pasteurisasi HTST atau High Temperature Short Time, dia ini pemanasannya ini dilakukan di 75 derajat tapi waktunya 15 menit. Nah, ini nih yang paling mungkin kita temukan produknya di halayak umum, yaitu dari hasil proses pasteurisasi ultra high temperature atau UHT. Pasti teman-teman pernah ya minum susu-susu UHT. Nah, itu merupakan hasil dari proses pengendalian mikroba pada susu. Nah, di mana pemanasan susu ini dilakukan pada suhu 140 derajat, tapi hanya dilakukan selama 3 detik. Nah, setelahnya dilanjutkan dengan pendinginan cepat pada ruang hampa udara sehingga susu ini dapat disimpan pada suhu ruang dalam selama beberapa bulan tanpa terjadinya kontaminasi, karena diyakini pada susu di dalam kemasan itu sudah bebas dari mikroorganisme karena setelah dilakukan teknik pasteurisasi dalam pengendalian pertumbuhan mikroorganisme itu. Nah, tadi kita sudah membahas pemanasan basah, selanjutnya adalah pemanasan kering, di mana pemanasan kering ini membunuh mikroorganisme dengan cara merusak materi genetika atau DNA dari mikroorganismenya itu. Nah, cocok nih untuk sterilisasi peralatan berbahan gelas atau bahan lain
yang kita gunakan seperti pada minyak dan tepung. Nah, dalam pemanasan kering ini ada beberapa metode, yaitu pembakaran langsung seperti yang kita lakukan pada sterilisasi jarum OC saat ingin menginokulasi mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada penggunaan insenerasi dengan pemanasan yang menggunakan temperatur atau suhu yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 200 derajat dalam suatu insenerator atau furnace. Nah, juga pemanasan kering ini bisa kita lakukan dengan teknik udara panas, yaitu pemanasan dengan oven atau pemanas dengan suhu 170 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, kan tapi pemanasan ini tidak cocok untuk berbahan cair karena bisa menguap kan pasti, karena suhunya cukup tinggi. Akan tapi sterilisasi aliran udara kering ini cocok untuk alat-alat berbahan gelas seperti pipet, tabung reaksi, cawan Petri, dan penggunaannya ini juga bisa digunakan menggunakan oven atau microwave. Nah, ini gambarnya ya teman-teman, ketika pasti teman-teman sudah melakukan ini di praktikum mikrobiologi, yaitu pemanasan jarum OC langsung ke bara api, langsung ke apinya, mungkin melalui bunsen. Nah, biasanya ketika dipanaskan ini diharapkan jarum OC-nya ini sudah steril, tidak ada kontaminasi dari mikroorganisme lain, sehingga kita bisa melakukan proses inokulasi ke media kultur. Nah, lalu ada pemanasan menggunakan insenerasi dan menggunakan oven di sini. Nah, ini merupakan teknik pengendalian mikroorganisme yang melalui metode mekanis, yaitu proses filtrasi, di mana proses ini menghilangkan mikroorganisme dengan melewatkan suatu sampel, di sini melewatkan suatu sampel gas atau cair pada bahan yang mempunyai pori-pori yang kecil. Nah, di sini ada tulisan filternya. Jadi diharapkan yang turun ke dalam tabung reaksi ini sudah bersih dan bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Nah, proses ini biasanya digunakan untuk sterilisasi bahan yang sensitif panas, seperti vaksin, enzim, antibiotik, dan beberapa media pertumbuhan mikroorganisme. Nah, penggunaan filter ini biasanya menggunakan filter HEPA atau High Efficiency Particulate Air Filter atau HEPA yang digunakan dalam ruang steril untuk menghilangkan mikroorganisme dari udara. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan filter membran, di mana pori-porinya ini tergantung dari mikroorganisme jenis apa yang ingin kita filter dari suatu media. Selanjutnya kita memasuki teknik pengendalian mikroba menggunakan temperatur yang rendah atau low temperatur. Otomatis kalau low temperatur itu berarti bersuhu dingin ya, atau pendinginan. Nah, dalam proses pengendalian mikroorganisme ini bisa menggunakan low temperatur menggunakan refrigerator atau kulkas dengan suhu di antara 0 sampai 7 derajat Celcius. Nah, kan tapi pendinginan ini tidak membunuh mikroorganisme, akan tetapi hanya menurunkan laju metabolisme sehingga tidak dapat melakukan reproduksi dan tidak membentuk toksin yang disebutkan bacteriostatic effect. Tadi kan kita udah sampaikan kalau kata dari statik ini menunjukkan tidak membunuh, akan tetapi hanya memperlambat kelajuan metabolisme dari mikroorganisme itu sendiri. Nah, lalu ada low temperatur di suhu under 0 derajat atau freezing atau pembekuan. Nah, ketika melakukan pembekuan, dia ini ada namanya flash freezing dan slow freezing. Ketika flash, dia ini tidak membunuh semua mikroorganisme. Nah, tetapi kalau slow freezing ini lebih efektif membunuh mikroorganisme karena kristal sel yang terbentuk. Nah, dari proses freezing ini sangat bergantung dari mikroorganisme apa yang ingin kita kendalikan. Lebih dari sepertiga sel vegetatif mikroorganisme ini bisa bertahan dalam kondisi freezing hingga 1 tahun. Akan tapi kebanyakan parasit itu bisa mati dengan pembekuan yang dilakukan selama beberapa hari.
Nah, selanjutnya ada desikasi, yaitu proses pengurangan kandungan air suatu bahan, misal pengeringan. Nah, desikasi ini sangat berkaitan erat dengan teknik osmotik, di mana teknik osmotik juga merupakan salah satu faktor pertumbuhan atau laju pertumbuhan mikroorganisme. Nah, proses desikasi ini yaitu pengurangan kandungan air dari suatu bahan. Nah, ketika mikroorganisme ini membutuhkan air dalam proses metabolismenya, sehingga mikroorganisme ini tidak bisa tumbuh dengan adanya kehilangan air. Akan tetapi memang terdapat beberapa mikroorganisme ini yang bisa tumbuh atau bertahan hidup sampai 1 tahun tanpa air. Akan tetapi ketika air itu sudah kembali tercukupi, mikroorganisme ini bisa tumbuh atau bereproduksi kembali. Nah, contohnya ini ada beberapa mikroorganisme pada Neisseria gonorrhea. Dia ini bisa bertahan dalam 1 jam di kondisi yang kekurangan air. Lalu pada mikroorganisme Mycobacterium tuberculosis ini dia bertahan dari beberapa bulan. Nah, kenapa? Karena virus ini lebih resisten dari proses desikasi gitu. Nah, selanjutnya ada mikroorganisme Clostridium dan Bacillus spp yang dia ini bisa bertahan dalam kondisi kurang air selama puluhan tahun. Nah, selanjutnya pengendalian mikroorganisme bisa dilakukan melalui radiasi. Nah, di mana radiasi ini bisa kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu radiasi ionisasi, radiasi non-ionisasi, dan radiasi gelombang mikro. Nah, ini dibagi berdasarkan panjang gelombangnya. Di sini kita sudah lingkari ya, berdasarkan warna sesuai dengan jenis radiasinya. Nah, di sini ada radiasi ionisasi, radiasi non-ionisasi, dan radiasi gelombang mikro. Adapun pada radiasi ionisasi, panjang gelombang ini kurang dari 1 nanometer, di mana biasanya kita kenalnya dengan sinar gamma dan sinar X atau X-ray. Nah, pengendalian mikroorganisme ini bisa terjadi karena pada radiasi ionisasi ini menyebabkan mutasi DNA dan menghasilkan peroksida. Nah, penggunaan radiasi ionisasi ini banyak digunakan untuk sterilisasi kebutuhan farmasi dan alat kesehatan. Akan tetapi prosesnya ini memiliki hambatan atau keterbatasan, yaitu proses radiasi ionisasi ini menimbulkan penetrasi pada jaringan manusia sehingga dapat menyebabkan mutasi genetik. That's why pada fasilitas kesehatan proses X-ray itu harus dilakukan di ruangan tertutup dan standar prosedural yang telah ditetapkan gitu. Jadi tidak sembarangan karena proses ini memang menyebabkan penetrasi pada jaringan manusia. Nah, selanjutnya ada radiasi non-ionisasi. Nah, kalau radiasi ini panjang gelombangnya ini lebih nih dari 1 nanometer. Contohnya pada penggunaan sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet ini optimum dilakukan pada panjang gelombang 260 sampai 270 nanometer. Nah, penggunaan UV pada proses pengendalian mikroorganisme ini menyebabkan kerusakan dan mutasi DNA sehingga terjadinya dimertimin. Pada minggu lalu kita sudah belajar ya apa itu dimertimin dan bentuk bagaimana dia bisa merusak atau mengganggu proses metabolisme mikroorganisme. Nah, penggunaan UV ini banyak digunakan untuk sterilisasi ruangan, desinfeksi ruang operasi, atau nursery, kafetaria, pengepakan, dan lain-lain. Akan tapi penggunaan radiasi non-ionisasi ini kerusakannya itu dapat terjadinya kerusakan pada kulit dan mata, sehingga penggunaan UV dalam proses radiasi ini perlu dilengkapi dengan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Nah, yang terakhir radiasi melalui gelombang mikro, di mana gelombang mikro ini panjang gelombangnya 1 mm sampai 1 meter. Nah,
panas akibat radiasi gelombang mikro ini bisa diabsorpsi oleh molekul air pada bahan atau media yang ingin kita sterilisasi. Nah, proses radiasi gelombang mikro ini membunuh sel vegetatif pada bahan makanan berkadar air tinggi sampai sangat tinggi. Nah, contoh umum yang bisa kita temukan itu biasanya sterilizer bayi yang mungkin yang teman-teman bisa lihat di nursery room atau di rumah teman-teman yang masih punya adik bayi, ponakan bayi. Nah, biasanya menggunakan sterilizer untuk mensterilkan alat-alat makan atau alat dotnya. Nah, itu merupakan teknologi yang mengendalikan mikroorganisme melalui radiasi gelombang mikro. Nah, setelah menyelesaikan pengendalian mikroorganisme berdasarkan aspek fisik dan mekanis, kita memasuki pengendalian mikroorganisme senyawa kimia. Secara kimia, Nah, secara kimia ini menggunakan senyawa kimia yang mengendalikan mikroorganisme dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dimana kita sebut dengan senyawa antimikroba. Senyawa antimikroba ini meliputi berbagai bahan kimia pengawet dan antiseptik, juga obat-obatan untuk penyakit pada hewan atau tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa definisi ya dari yang tadi kita udah bahas sedikit, yaitu ada antiseptik, di mana senyawa ini merupakan antimikroba, tapi dia tidak berbahaya untuk kulit dan membran mukosa, akan tapi tidak bisa diindeks dalam tubuh. Lalu ada desinfektan yang merupakan senyawa pembunuh mikroba, tapi dia ini tidak aman untuk diaplikasikan pada makhluk hidup atau jaringan hidup, tapi aman untuk dilakukan dalam proses sterilisasi di benda atau bahan yang mati gitu. Nah, lalu ada preservatif atau bahan pengawet dan antibiotik, di mana antibiotik ini senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh virus itu sendiri atau mikroorganisme itu sendiri, yang dimana dia ini bisa membunuh atau menghambat metabolisme dari mikroorganisme patogen. Nah, mekanisme kerja pengendalian mikroorganisme dengan agen kimia yaitu mekanisme penghambatan yang meliputi mempengaruhi beberapa bagian sel mikroorganisme seperti pada membran sel, enzim, dan protein struktural seperti yang terdapat pada dinding sel hidup. Nah, lalu faktor utama yang dapat menentukan tingkat efektivitas pengendalian mikroorganisme menggunakan agen kimia itu yaitu antara lain kadar desinfektan itu sendiri, waktu, suhu, jenis desinfektan, jumlah dan tipe mikroorganisme apa yang ingin kita kendalikan. Sama ya, secara konsep memang jenis mikroorganisme, waktu tunggu, lalu suhu dan jenis si antimikro banyak yang menentukan tingkat efektivitas dari proses pengendalian mikroorganisme dengan senyawa tertentu. Nah, di sini ada 8 jenis desinfektan atau germsida yang akan saya sampaikan. Diawali dengan 4 dulu, yaitu adanya jenis fenol dan fenolik. Nah, di mana jenis fenol dan fenolik ini mengendalikan mikroba dengan cara merusak membran plasma dan mendenaturasi protein dari mikroorganisme. Nah, keuntungan penggunaan senyawa kimia fenol dan fenolik ini, dia itu merupakan senyawa yang stabil dan tahan lama setelah digunakan, akan tetapi kekurangannya dia ini mengiritasi kulit dan berbau tajam. Selanjutnya kita bertemu dengan senyawa dari
jenis alkohol. Nah, alkohol ini bisa membunuh bakteri, jamur, akan tetapi kurang efektif pada pengendalian endospora dan beberapa virus. Nah, alkohol ini mengendalikan mikroorganisme dengan cara mendenaturasi protein dan melarutkan membran sel. Nah, contoh penggunaan alkohol yang mungkin sering kita temui yaitu penggunaan etanol dengan konsentrasi optimum di 70% dan penggunaan isopropanol, di mana isopropanol ini lebih efektif daripada etanol, lebih murah dan kurang mudah menguap sehingga bisa membutuhkan waktu lama dalam proses sterilisasinya. Selanjutnya dari jenis halogens. Nah, pasti teman-teman punya ya betadine di rumah atau di kotak P3K. Nah, betadine ini merupakan salah satu hasil Betadine merupakan salah satu hasil teknologi dari proses pengendalian mikroorganisme menggunakan iodin, di mana iodin ini merupakan senyawa kimia yang bisa mengendalikan pertumbuhan atau metabolisme dari mikroorganisme, di mana dia ini bisa mengendalikan melalui proses perusakan di protein sel itu sendiri. Selain iodin, kita juga mungkin sebagai mahasiswa teknik lingkungan ini sangat umum gitu terhadap namanya klorin, di mana klorin ini merupakan desinfektan dalam proses desinfeksi air yang bertujuan memang untuk membunuh mikroorganisme. Nah, pada umumnya yang kita jadikan patokan adalah mikroorganisme E. coli atau Escherichia coli di air. Nah, jadi kita menggunakan klorin untuk proses desinfeksi di unit pengolahan air minum atau air limbah. Nah, klorin ini merupakan agen desinfeksi pada air, limbah, dan kolam renang. Nah, dia ini membentuk asam hipoklorit jika dicampur air sehingga dapat mengendalikan laju pertumbuhan mikroorganisme. Nah, selanjutnya jenis desinfektan dari jenis logam berat ini contohnya penggunaan perak, raksa, tembaga, selenium, dan zinc. Nah, selanjutnya ada jenis desinfektan atau gemsida dari quaternary ammonium compound atau QUATS atau yang bisa kita sering kenal dengan deterjen katonik. Nah, dari deterjen katonik ini bisa mengendalikan mikroorganisme dengan cara merusak permeabilitas membran sel sehingga terjadi pengerutan membran yang berarti ini sangat erat kaitannya dengan osmotik dari mikroorganisme itu sendiri. Nah, keuntungannya dia ini merupakan antimikroba kuat, tidak berwarna dan tidak berbau, lalu stabil dan tidak beracun. Akan tetapi aktivitasnya bisa hilang oleh bahan organik, sehingga dia ini perlu dikombinasikan dengan fenol dan aktivitas virusidanya yaitu proses penghilangan virusnya ini cukup terbatas. Lalu kita bisa lihat jenis desinfektan dengan jenis gas sterilisasi dengan cara dia ini mengendalikan mikroorganisme dengan cara mendenaturasi protein mikroorganisme. Selanjutnya ada aldehydes dengan cara menginaktivasi kerja protein dan peroksigen atau oxidizing agent yaitu merusak membran dan protein dari mikroorganisme itu sendiri. Untuk detailnya teman-teman bisa baca di page ini. Nah, setelah mengetahui bagaimana desinfektan itu bisa mengendalikan laju mikroorganisme, tentunya kita harus mengecek apakah desinfektan yang kita punya atau kita yakini ini cukup efektif dalam proses pengendalian mikroorganisme. Makanya kita akan mempelajari mengenai evaluasi desinfektan. Jadi kita perlu tahu apakah benar desinfektan yang kita gunakan ini benar-benar efektif
secara performa dalam mengendalikan laju pertumbuhan atau bahkan bisa membunuh mikroorganisme. Nah, di sini ada dua metode, yaitu use dilution test dan metode membran filter. Dimana untuk metode use dilution test, dia ini menggunakan 3 galur bakteri, yaitu Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Aeruginosa pada biakan cair. Nah, lalu kita lanjutkan dengan memasukkan cincin logam ke biakan cair lalu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, kita masukkan kembali cincin logam pada larutan desinfektan selama 10 menit di suhu 20 derajat. Nah, jadi kita langsung nih dari cincin logam yang sudah kita berikan biakan mikroorganisme, terus kita langsung letakkan di larutan desinfektan yang mau kita cek gitu kemampuan desinfeksinya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam desinfektan di suhu dan waktu yang telah ditentukan, cincin logam ini dipindahkan ke dalam medium cair atau media kultur yang cair. Nah, ketika kita masukkan, baru kita inkubasi dan kita lakukan pengamatan apakah setelah diletakkan pada larutan desinfektan ini masih adanya aktivitas pertumbuhan mikroorganisme atau tidak. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari ya bagaimana kita mengetahui sebuah media cair itu ada pertumbuhan mikroorganismenya atau tidak, yaitu melalui kekeruhan dari media cair itu. Apabila awalnya media cair itu berwarna bening, selalu dilakukan inokulasi atau pertumbuhan mikroorganisme dikontakkan gitu. Nah, ketika dia mengalami pertumbuhan, otomatis media cairnya itu akan berubah secara jelas gitu dan bisa diamati langsung dengan mata, yaitu dengan adanya kekeruhan dari bening menjadi keruh atau bahkan bisa berubah warna, mungkin dari kuning muda menjadi orange tua. Nah, itu merupakan salah satu pengamatan pertumbuhan mikroorganisme di media cair. Nah, jadi kita bisa cek kalau memang di media cair yang telah kita berikan cincin logam yang telah dikontakkan dengan larutan disinfeksi ini tetap bening, berarti larutan desinfektan yang kita ingin gunakan itu dalam proses sterilisasi ini cukup atau bahkan memang efektif dalam proses pengendalian mikroorganisme. Nah, selanjutnya pada metode membran filter, sama konsepnya, yaitu di mana membran filter ini dicelupkan ke dalam larutan desinfektan, lalu filternya ini ditanamkan pada permukaan media agar atau agar padat yang telah diinokulasi dengan bakteri tes. Nah, lalu ketika itu pastinya media yang sudah terinokulasi dengan bakteri tes harusnya dia bisa menumbuhkan gitu, mengkulturasi dari biakan mikroorganisme itu. Akan tapi kita bisa lihat dengan adanya clear zone di sekitar kertas saring atau kertas filter yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi harusnya dengan adanya clear zone otomatis kita bisa yakini bahwa larutan desinfektan yang kita gunakan dalam membran filter ini cukup efektif dalam pengendalian mikroorganisme. Nah, selanjutnya saya sampaikan beberapa agen kimia di mana dia ini merupakan senyawa yang dapat mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. Di sini ada beberapa agen kimia dan mekanisme kerjanya. Lalu di sini ada kegunaannya. Nanti teman-teman bisa stop video ini dan mengamati satu persatu dari berbagai macam agen kimia.
Nah, selanjutnya pada antiseptik dan desinfektan. Nah, di sini ada bahan kimianya, terus dia bagaimana caranya mereka si bahan kimia ini bisa mengendalikan mikroorganisme. Nah, ini caranya contohnya pada etanol, dia mendenaturasi protein dan mensolebais itu melarutkan lipidsnya, lalu penggunaannya yaitu penggunaannya sebagai antiseptik yang digunakan pada kulit. Nah, ini teman-teman bisa pause video ini dan teman-teman bisa amati dan pahami di tabel ini. Nah, sedangkan ini untuk pengawet makanan. Nah, nanti ada jenis preservatifnya atau pengawet makanannya, lalu efektif konsentrasinya. Jadi, konsentrasi berapa yang diyakini efektif dalam pengendalian mikroorganisme pada bahan makanan. Nah, penggunaannya ini ada di tabel sebelah kanan. Nah, kita sudah selesai untuk mata kuliah hari ini. Jadi, pengendalian mikroba ini membutuhkan metode yang tepat berdasarkan jenis mikroorganismenya dan tujuannya. Nah, lalu kita bisa cek bagaimana kondisi dan apa media yang ingin kita sterilisasi. Apakah bendanya tahan panas, ataukah untuk kulit, atau untuk lantai, lalu seberapa terkontaminasinya bahan tersebut sehingga kita perlu analyze dulu gitu sebelum menentukan teknik apa atau menggunakan bahan apa proses pengendalian mikroorganisme yang akan kita lakukan. Nah, dengan memahami materi hari ini, kita ini bisa memutus rantai infeksi dan kerusakan bahan-bahan yang kita ingin gunakan dari kontaminasi bakteri. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.